Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan Nabila Alifia Inayah dan saya sendiri Niawati akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Saraf Sensori dan Motorik pada Invertebrata dengan sub-sub pembahasan sistem saraf sensori, jalur sistem saraf sensori, tipe-tipe saraf sensori pada invertebrata, dan sistem motorik pada invertebrata. Nah, langsung saja yang pertama, apa itu saraf sensori? Nah, sistem saraf sensorik adalah sistem penghantaran rangsangan dari reseptor ke pusat saraf otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf yang merupakan bagian yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, semua rangsangan ini akan mempresentasikan ke dalam bentuk energi. Sensasi yang melibatkan pengubahan energi ini menjadi suatu perubahan dalam potensial membran sel-sel reseptor sensoris, sehingga akan meregulasi keluaran potensial-potensial aksi ke sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu ada jalur-jalur sensoris. Nah, yang pertama ada penerimaan sensoris dan transduksi. Suatu jalur sensoris dimulai dari penerimaan sensoris, akan mendeteksi rangsangan oleh sel-sel sensoris. Nah, sebagian besar sel-sel sensoris merupakan neuron-neuron atau sel-sel epitel yang terspesialisasi. Beberapa di antaranya terdapat dalam kondisi tunggal, yang lain ditemukan mengelompok dalam organ-organ sensoris seperti mata dan telinga. Kebanyakan reseptor sensoris akan mendeteksi rangsangan dari luar tubuh, misalnya seperti panas, cahaya, tekanan, dan zat kimia. Namun, ada pula reseptor untuk rangsangan dari dalam tubuh, misalnya tekanan darah dan posisi tubuh. Konversi rangsangan fisik atau kimia menjadi suatu perubahan dalam potensial membran dari reseptor sensoris disebut transduksi sensoris. Nah, dan perubahan dalam membran potensial sendiri dikenal sebagai potensial reseptor. Potensial reseptor adalah potensial bergradasi, magnitudonya bervariasi menurut kekuatan rangsangannya. Yang kedua yaitu ada transmisi. Nah, informasi sensoris ini akan diteruskan melalui sistem saraf dalam bentuk impuls saraf atau potensial aksi. Bagi kebanyakan reseptor sensoris, akan mentransduksi energi dalam suatu rangsangan menjadi potensial reseptor, menginisiasi potensial aksi ke sistem saraf pusat. Magnitudo potensial reseptor akan mengontrol laju produksi potensial aksi oleh reseptor sensoris. Jika reseptor itu adalah neuron sensori, maka potensial reseptor yang lebih besar akan menghasilkan potensial aksi yang lebih sering. Jika itu bukan neuron sensoris, maka potensial reseptor yang lebih besar akan menyebabkan lebih banyak neurotransmitter dilepaskan, yang biasanya akan meningkatkan produksi potensial aksi oleh neuron pasca sinapsis. Pemrosesan informasi sensoris dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah transmisi potensial aksi ke sistem saraf pusat. Pada banyak kasus, integrasi informasi dimulai segera setelah informasi diterima. Potensial reseptor yang dihasilkan oleh rangsangan dan diantarkan ke bagian-bagian sel reseptor sensoris yang berbeda-beda akan diintegrasikan melalui sumasi seperti potensial aksi pasca sinapsis dengan banyak reseptor. Yang ketiga ada persepsi. Nah, ketika potensial aksi mencapai otak atau melalui neuron sensoris, sirkuit neuron mengolah, memasukkan ini dan menghasilkan persepsi terhadap rangsangan. Persepsi misalnya seperti warna, bau, suara, dan rasa adalah konstruksi yang dibentuk dalam otak dan tidak terdapat di luar otak. Potensial aksi yang dipicu oleh cahaya yang menghantam mata memiliki sifat yang sama dengan potensial aksi yang dipicu oleh getaran udara di telinga. Lalu, bagaimana cara membedakan penglihatan, suara, dan rangsangan yang lain? Nah, ini caranya terletak pada koneksi-koneksi yang menautkan reseptor sensoris ke otak. Potensial aksi dari reseptor sensoris akan merambat di sepanjang neuron yang dikhususkan untuk rangsangan tertentu. Neuron-neuron khusus ini akan bersinapsis dengan neuron tertentu di otak atau di sumsum tulang belakang. Akibatnya, otak akan membedakan rangsangan sensoris seperti penglihatan atau suara semata-mata melalui jalur kedatangan potensial ke otak, di otak. Lalu ada amplifikasi dan adaptasi. Nah, transduksi rangsangan oleh reseptor sensoris ini bergantung pada dua modifikasi, yaitu amplifikasi dan adaptasi. Amplifikasi yang terjadi pada sel-sel reseptor sensoris seringkali membutuhkan jalur transduksi sinyal yang melibatkan membawa pesan kedua karena mencakup reaksi-reaksi yang dikatalis oleh enzim. Jalur-jalur ini akan mengamplifikasi kekuatan sinyal melalui pembentukan berbagai molekul produk oleh suatu molekul enzim tunggal. Lalu
Dalam perangsangan yang terus-menerus, kebanyakan reseptor mengalami penurunan dalam keresponsifan yang disebut adaptasi sensoris. Nah, adaptasi juga membuat kita mampu melihat, mendengar, mencium perubahan pada lingkungan yang sangat bervariasi dalam intensitas rangsangan. Nah, ini adalah contoh dari jalur sensori sederhana pada penekukan tubuh udang. Nah, jika tekukan tubuhnya kecil, maka rangsangan akan lemah. Jika tekukannya besar, maka rangsangan akan kuat dan akan mengaktifasi reseptor gangan di otot. Lalu, reseptor gangan mengubah pembengkokan otot menjadi perubahan dalam potensial membran dalam badan sel. Lalu, potensial reseptor akan memicu potensial aksi yang merambat di sepanjang akson reseptor gang. Dan pengolahan potensial aksi yang mencapai otak melalui akson reseptor gangan menghasilkan persepsi penekukan tubuh. Kemudian poin selanjutnya yaitu tipe-tipe saraf sensori pada invertebrata. Yang pertama ada mekanoreseptor. Nah, pada proses penerimaan rangsang mekanik oleh mekanoreseptor dinamakan mekanoresepsi. Mekanisme sederhana yang diusulkan untuk menjelaskan mekanoresepsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat sel dalam keadaan istirahat, pintu ion Na+ pada membran mekanoreseptor masih dalam keadaan tertutup. Kemudian rangsang mekanik yang menekan reseptor menyebabkan membran mekanoreseptor merenggang. Peregangan membran mekanoreseptor tersebut menimbulkan perubahan konformasi protein penyusun pintu ion Na+. Dan pintu ion Na+ terbuka, diikuti oleh terjadinya perubahan elektronika yang mendepolarisasikan mekanoreseptor. Pada insekta ini mempunyai mekanoreseptor pada permukaan tubuhnya yang dapat memberikan informasi mengenai arah angin, orientasi tubuh saat berada dalam ruangan, lalu serta kecepatan gerakan dan suara. Insekta mempunyai berbagai sel sensoris khusus yang bersangkutan dengan kutikulanya yang semi-fleksibel. Serangga mendeteksi suara-suara yang ada di udara ini dengan dua tipe organ sensoris, yaitu sensilia rambut dan organ-organ timpanium. Nah, seperti pada gambar di samping. Kemudian mekanoreseptor pada invertebrata lain yaitu arthropoda sangat berkembang dan biasanya berfungsi sebagai alat mendengar. Letak pendengaran pada arthropoda beraneka ragam, yaitu pada kaki depan dan pada ruas pertama abdomen. Fungsi alat pendengar tersebut adalah untuk alat komunikasi dengan sesama jenis atau mengenal jenis lain, terutama predatornya atau pesaingnya. Nah, struktur alat pendengaran yang paling sederhana adalah berbentuk rambut yang halus. Kebanyakan serangga memiliki rambut-rambut tubuh yang bergetar sebagai respon terhadap gelombang suara. Arthropoda mempunyai banyak rambut sensoris, terutama pada perhubungan atau buku-buku dari apondikesnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu penerimaan rangsang oleh kemoreseptor. Dalam proses penerimaan rangsang kimia, terjadi antara bahan kimia dengan kemoreseptor dengan membentuk kompleks bahan kimia kemoreseptor. Kompleks tersebut akan mengawali proses pembentukan potensial generator pada reseptor yang akan segera menghasilkan potensial aksi pada sel saraf sensori dan sel berikutnya sehingga akhirnya akan timbul tanggapan. Nah, pada insekta, kemoreseptor terdapat pada bagian mulut, antena, dan kaki. Pada umumnya, kemoreseptor ini berupa rambut atau duri yang kaku. Ukuran panjang dapat mencapai milimeter dan ujungnya terbuka ke lingkungan luar. Rambut sensori insekta memiliki susunan yang khas dengan 5 buah neuron pada bagian dasar yang berfungsi sebagai kemoreseptor. Nah, ini contoh kemoreseptor pada serangga, yaitu antena ulat sutra. Nah, yang ketiga ada penerimaan rangsang listrik oleh elektroreseptor. Sejumlah hewan, terutama ikan hiu, ikan pari, dan ikan berkumis seperti lele mempunyai kemampuan mendeteksi medan elektrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Medan elektrik yang demikian itu dihasilkan oleh aktivitas otot dan berfungsi untuk mendeteksi adanya musuh maupun makanan. Yang keempat yaitu penerimaan rangsangan cahaya oleh fotoreseptor. Struktur fotoreseptor bervariasi dari yang paling sederhana berupa eye spot, daerah sitoplasma yang peka terhadap cahaya seperti yang terjadi pada Euglena, hingga struktur yang rumit dan terorganisasi. Nah, pada cacing pipih,
fotoreseptor terdapat pada sepasang mata yang berbentuk mangkuk. Apabila diberi rangsang cahaya, maka cacing pipih akan bergerak untuk menghindarinya dan berusaha untuk mencari tempat yang gelap guna memperkecil resiko tertangkapnya oleh pemangsa. Kemudian, fotoreseptor yang sangat unik dapat ditemukan pada mata arthropoda, yaitu insekta, kersai, dan laba-laba yang memiliki susunan mata majemuk. Pada hewan ini, mata tersusun sejumlah unit optik yang lebih kecil yang disebut omatidia. Lalu, pada moluska, jenis cephalopoda mempunyai mata vesikular yang dilengkapi oleh retina. Nah, yang kelima yaitu penerimaan rangsangan medan magnet oleh magnetoreseptor. Beberapa jenis hewan memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnet bumi. Kemampuan semacam itu bermanfaat dalam navigasi yang memungkinkan hewan mengenali sumbu utara dan selatan. Contoh hewan yang memiliki kemampuan ini ialah lebah madu yang menggunakan medan magnet bumi untuk berkomunikasi ketika terbang dari sarangnya yang kemudian menemukan sumber makanan baru. Lebih menyampaikan informasi tentang arah sumber makanan tersebut kepada lebah yang lainnya dengan cara menunjukkan tarian tertentu. Dalam tarian itu, lebah membentuk sudut tertentu antara sumber makanan dan matahari untuk menunjukkan apakah makanan terletak pada arah menjauh atau mendekati matahari. Kemudian yang keenam, ada penerimaan rangsang oleh suhu, yaitu termoreseptor. Nah, termoreseptor adalah proses mengenali suhu tubuh dan suhu tubuh tinggi dan rendah, serta perubahan suhu lingkungan. Proses ini sangat penting bagi hewan mengingat perubahan suhu dapat berpengaruh buruk terhadap tubuh individu. Tempat terdapatnya termoreseptor sangat bervariasi. Pada insekta, termoreseptor terdapat pada antena dan kaki, berguna untuk memantau suhu di udara maupun tanah. Kemudian, penginderaan gravitasi dan suara pada invertebrata. Nah, untuk mengindra gravitasi dan mempertahankan kesetimbangan, sebagian invertebrata mengandalkan pada organ sensoris yang disebut statokista. Nah, tipe statokista yang umum terdiri dari selapis sel reseptor bersilia yang mengelilingi suatu ruangan yang mengandung satu atau lebih satelit yang merupakan butiran pasir atau granula padat. Gravitasi menyebabkan satelit mengendap ke titik rendah dalam ruangan sehingga merangsang mekanoreseptor di lokasi itu. Nah, statokista semacam ini biasanya terdapat di bagian tepi ubur-ubur dan antenula lobster dan udang karang. Kebanyakan serangga lainnya juga menggunakan membran timpani. Nah, statokista ini adalah reseptor sensoris keseimbangan yang terdapat pada beberapa invertebrata akuatik. Nah, yang termasuk invertebrata ini yaitu seperti Bivalvia, Cnidaria, Echinodermata, Cephalopoda, Crustae. Nah, statokista ini terdiri dari struktur seperti kantung yang mengandung massa mineral, yaitu statolit, dan banyak rambut sensoris bersaraf. Baik, saya Nabila Livenaya akan melanjutkan materi mengenai sistem motoris hewan invertebrata. Di sini ada beberapa gambar hewan invertebrata, salah satunya ada Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, dan Brachyhelminthes. Nah, kita ketahui bahwasanya hewan invertebrata ini tidak memiliki sistem saraf secara spesifik daripada hewan vertebrata lainnya. Nah, hewan invertebrata ini memiliki ganglion untuk sistem sarafnya, yaitu ganglion itu kumpulan sel-sel atau kumpulan badan sel saraf yang ada pada invertebrata yang kemudian dihubungkan sistem saraf ventral yang terpusat pada invertebrata sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu sistem motorik protozoa. Di sini ada struktur dari spesies protozoa yaitu Paramecium caudatum. Nah, di sini ada silia. Nah, silia ini berfungsi sebagai alat lokomosi atau alat gerak. Nah, selain sebagai alat gerak, silia ini juga sebagai alat untuk memperoleh makanan, di mana makanan itu akan diperangkap dengan silia dan masuk ke dalam mulut. Dan juga ada alat khusus juga, alat gerak di silia juga yang bernama pacemaker.
Nah, selanjutnya ada sistem motoris pada porifera. Kita lihat di sini ada struktur dari gambar porifera. Nah, di sini untuk porifera ini siklus yang masih muda itu bisa dapat bergerak, di mana pergerakan ini sebenarnya kita perhatikan secara seksama ya. Kita perhatikan seksama, yaitu ada pergerakan pasif, yaitu pergerakan tersebut akan sangat bergantung kepada arus air yang membawa mereka dengan menggunakan flagel sebagai sistem motorik. Nah, di sini kan ada flagelnya nih. Nah, di sini kan pergerakannya tergantung pada arus air yang membawa si porifera ini. Kemudian aliran air akan masuk ke dalam osculumnya. Kemudian di sini ada flagel-flagelnya nih. Flagel. Nah, flagel ini akan mendorong arus air untuk porifera ini dapat berjalan. Selanjutnya ada sistem motoris pada ekiodermata. Nah, di sini untuk ekiodermata ini ada Asterias corbesi. Nah, di sini ada sistem motoriknya, yaitu berupa kaki tabung atau kaki amburakal. Dan di sini juga ada sistem saraf, yaitu ring kanal nih. Ring kanal ini merupakan sistem saraf cincin yang bercabang ke arah radial. Dan cabang-cabang tersebut dinamakan saluran radial. Dan untuk pada ujung saluran transversalnya, inilah terdapat kaki amburakal yang berhubungkan dengan semacam gelombang berotot yang disebut ampula. Kaki amburakal itu juga disebut juga kaki tabung. Jadi untuk dapat berjalan, ring kanal ini sangat berperan sekali pada pergerakan kaki tabung pada bintang laut itu. Selanjutnya yaitu Aurelia aurita. Nah, di sini ada ubur-ubur, dan ubur-ubur ini terdapat jaringan saraf, yaitu ada jaringan saraf paling atas, terus ada jaringan saraf manubrium, terus juga ada jaringan saraf bagian bawah. Nah, jaringan-jaringan saraf ini sangat berperan aktif dalam alat lokomotif pada Aurelia aurita ini, yaitu dimana di sini ada tentakel si gurita ini, dan di dalam tentakelnya juga ada jaringan saraf, sehingga susunan saraf yang terdapat di dalam ubur-ubur itu terorganisasikan sehingga dapat bergerak. Jadi sangat sederhana sekali saraf jalannya pada si Aurelia aurita ini. Selanjutnya yaitu sistem motorik annelida dan planaria. Organisasi saraf yang berupa otak dan tali saraf itu dapat ditemukan pada annelida atau cacing. Nah, sistem annelida ini, sistem sarafnya itu tersusun dari sebuah otak yang tersusun dari 2 lobus dan sepasang tali saraf. Nah, setiap tubuh annelida itu dilengkapi dengan sepasang ganglion. Ganglion itu merupakan kumpulan badan sel saraf pada hewan invertebrata. Nah, kemudian pada ganglion annelida ini akan ditemukan sejumlah saraf dan dendrit yang akan diteruskan ke saraf-saraf lainnya. Dan untuk dapat bergerak ini, annelida dan planaria ini menggunakan perutnya, dinding-dinding perut, untuk dapat bergerak, dibantu oleh saraf-saraf ganglion tadi yang terdapat di dalam tubuh annelida itu. Nah, saraf-saraf ini terletak di setiap segmen pada annelida. Nih gambarnya di sini. Dan juga ada koda saraf ventral dan juga ada otak 2 lobus. Baik, selanjutnya yaitu sistem motorik arthropoda. Dan sistem motorik arthropoda ini merupakan sistem saraf yang berupa tangga tali dan alat perabanya yang berupa antena. Nah, sistem sarafnya juga ada ganglia, seperti annelida tadi, yaitu yang berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian seluruh kegiatan. Nah, arthropoda ini memiliki segmen. Anthro artinya ruas-ruas, poda artinya kaki. Jadi di setiap ruas atau segmennya itu terdapat segmen-segmen di dalam tubuhnya, yaitu juga ada tiap-tiap segmen juga tuh memiliki banyak ganglion subesofagel, yaitu di bawah esofagus yang besar meneruskan sarafnya pada mandibula, maksial dan maxilla. Dan saraf-saraf juga itu tersusun secara lateral di sepanjang tubuhnya. Jadi sistem saraf motorik yang pada arthropoda ini sangat tergantung pada seluruh kegiatan. Salah satunya adalah pergerakannya. Ini kita lihat di sini ada kaki dari belalang
Acanita pulica. Dan di sini terdapat cerebral ganglion dan subspongial ganglion. Di sini adalah sebagai saraf pergerakan untuk belalang. Selanjutnya yaitu sistem tipe-tipe sistem rangka, yaitu dimana ada tipe sistem rangka itu dibagi menjadi 3, yaitu ada eksternal atau kita sebut dengan exoskeleton, dan yang kedua ada internal atau kita sebut dengan endoskeleton, atau rangka hidrostatik, yaitu dimana rangka itu berisi cairan. Nah, di sini ada gambar berdasarkan cara kerja otot pada rangka. Di sini ada manusia, dan di sini ada belalang. Nah, cara kerjanya ini dilakukan oleh otot-otot antagonis, karena di sini pergerakannya yaitu maju dan mundur. Dan untuk belalang sendiri itu terjadi di rangka eksternal, misalnya exoskeleton pada serangga, terus juga di sini misalnya pada manusia yaitu rangka internalnya, yaitu dimana cara kerjanya dimana di sini ada bicepsnya berkontraksi. Pertama lengan bawah menekuk, kemudian bicep berkontraksi, tricep berelaksasi. Dan untuk belalang ini tibia menekuk, kemudian otot ekstensor berelaksasi, kemudian otot flexor itu berkontraksi. Jadi untuk pergerakannya sama saja. Tipe sistem rangka yang pertama ada rangka hidrostatik. Dan di sini rangka hidrostatik itu rangka yang khususnya ada pada Annelida, di mana rangka hidrostatik ini berisi cairan yang berada di bawah tekanan dalam kompartemen tubuh yang tertutup. Di sini ada gambar. Di sini ada ujung kepala Annelida, di mana segmen yang berada di ujung kepala cacing ini dan tepat di depan ujung belakang berukuran pendek. Di sini ada otot tebal. Nah, sini otot tebal itu yang longitudinal itu akan berkontraksi, sedangkan otot yang melingkar itu akan berelaksasi. Dan juga di sini juga ada otot yang tipis. Di sini otot sirkularnya akan berkontraksi, kemudian otot longitudinalnya akan berelaksasi atau memanjang. Dan selanjutnya yaitu kepala itu akan bergerak ke depan karena otot sirkular di dalam segmen kepala telah berkontraksi, karena segmen di belakang kepala dan di belakang tubuh ini akan melambat sehingga mencegah cacing akan terpleset ke belakang. Dan untuk segmennya kembali menebal dan tertambat pada posisinya yang baru. Dan segmen-segmen belakang ini telah melepaskan pegangannya di tanah dan telah tertarik maju. Jadi untuk mekanisme pergerakan pada Annelida yang dilakukan oleh rangka hidrostatik pada gambar ini. Selanjutnya exoskeleton. Nah, exoskeleton ini hanya dimiliki pada hewan yang memiliki cangkang. Di sini ada cangkang Achatina pulica atau bekicot. Dan di sini kita lihat, di sini ada cangkangnya. Di sini exoskeleton. Nah, exoskeleton ini mengandung zat kitin. Nah, zat kitin ini tujuannya untuk memperkeras exoskeleton ini yang melindungi bagian di bawahnya. Dan cangkang dari bekicot ini itu terselubungi oleh kalsium karbonat yang kemudian disekresikan oleh mantel. Selanjutnya yaitu endoskeleton, yaitu yang terdiri dari unsur-unsur pendukung yang besar, misalnya tulang yang tertanam di dalam jaringan hewan yang lunak. Dan endoskeleton ini terjadi di rangka vertebrata. Terima kasih atas presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.